Sekali lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti, selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya. Waktu yang menabur jangan kita malas, saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi, saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang yang 2 hilang, asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang itu taklukkan dan berkuasalah atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi yang 2 ini rupanya didiskon. Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan. Saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan. I put my bow in the sky. Rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul saudaraku satu fenomena yang luar biasa, di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh saudaraku pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen. Haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita memasuki musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Ya, bersyukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini di minggu terakhir di bulan Februari. Tema kita pada bulan ini adalah The Valley of Testing. Artinya apa? Lembah ujian. Lembah pengujian. Dan judul yang saya berikan pada renungan pagi hari ini adalah The Testing of Faith. Artinya adalah ujian terhadap iman. Nah, warga kerajaan, pada umumnya manusia itu tidak suka dengan yang namanya ujian. Betul atau tidak? Ya, rata-rata tidak ada yang suka dengan ujian, termasuk kita sebagai orang
percaya. Ya, saya rasa itu sudah menjadi bagian dari sifat dasar manusia. Ya nggak usah jauh-jauh, ketika saya masih duduk di bangku sekolah, kalau guru mengatakan besok ada ujian atau ulangan, satu kelas itu langsung lesu. Ya. Apalagi kalau ada yang namanya ulangan mendadak, waduh, satu kelas langsung panik. Tapi sebaliknya kalau ujian atau ulangan itu dibatalkan karena mungkin ada kegiatan tertentu atau guru berhalangan hadir, maka para murid akan bersorak gembira. Nah, dari contoh sederhana tersebut, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya manusia itu cenderung tidak suka dengan yang namanya ujian. Kenapa? Karena ujian itu memaksa kita keluar dari zona nyaman. Ujian itu menuntut kita untuk membayar harga. Makanya bahasanya nggak enak. Ya, kalau bagi para murid yang besoknya ujian atau ulangan, mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua pasti akan menghadapi yang namanya ujian dalam kehidupan. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana seharusnya respons kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi lembah ujian, ketika kita sedang berada di the valley of testing. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayat 6. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan terlebih dahulu meninjau secara singkat latar belakang ya atau background dari penulisan surat Yakobus. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami konteksnya dengan tepat. Nah, warga kerajaan, penulis surat Yakobus ini adalah, ada yang tahu? Yakobus. Penulis surat Yakobus adalah Yakobus. Tapi perlu kita pahami bahwa Yakobus di sini ini bukanlah Yakobus murid Yesus. Ya kan murid Yesus, Yakobus ada dua, Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Tapi penulis surat Yakobus ini bukanlah Yakobus murid Yesus, melainkan Yakobus saudara Yesus. Seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 55 dikatakan apa? Bukankah ia di sini adalah Yesus, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya siapa? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan Yudas ini yang menulis kitab Yudas. Jadi kalau mungkin ada bertanya-tanya, masa yang nulis kitab Yudas ini Yudas Iskariot? Bukan, Yudas saudara Yesus. Jadi penulis surat Yakobus adalah, penulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Yesus. Nah, menariknya, selama masa pelayanan Yesus di bumi, ya jadi ketika Yesus melayani di bumi, yang memberitakan Injil, melakukan mujizat, saudara-saudaranya, termasuk Yakobus ini, justru tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 7 ayat 5 dengan jelas mencatat, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bahkan lebih dari itu, mereka menganggap Yesus itu enggak waras warga kerajaan. Ya, dikatakan dalam Markus 3 ayatnya 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka apa? Ia tidak waras lagi. Jadi ketika keluarga Yesus mendengar tentang pelayanan Yesus, mereka berusaha menjemputnya. Karena mereka mengira bahwa Yesus sudah kehilangan akal sehatnya. Sebagai salah satu saudara Yesus, Yakobus pada awalnya bersikap skeptis terhadap Yesus. Yakobus meragukan siapa Yesus sebenarnya. Namun demikian, bagaimana seseorang yang awalnya skeptis, tidak percaya, bahkan menganggap Yesus tidak waras, pada akhirnya justru menulis sebuah surat
yang hari ini kita pelajari sebagai bagian dari firman Tuhan, yaitu surat Yakobus. Nah, jawabannya ada dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-7, yang dikatakan selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Rasul Paulus mencatat setelah kebangkitan Yesus secara khusus menjumpai Yakobus. Dan perjumpaan pribadi itulah yang mengubahkan hidup Yakobus secara total. Dari seorang yang skeptis menjadi seorang yang percaya sepenuhnya kepada Yesus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Dan perubahan Yakobus terlihat jelas dalam pembukaan suratnya. Dalam Yakobus 1 ayatnya yang pertama ya dikatakan apa? Salam dari Yakobus. Apa yang dikatakan? Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Bayangkan, seseorang yang dahulu meragukan Yesus, yang skeptis terhadap Yesus, tidak percaya kepadanya. Namun setelah berjumpa pribadi dengan Kristus, ia dengan rendah hati memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Dan bukan hanya hamba Allah, tapi hamba Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh perubahan yang begitu luar biasa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, maka surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Pertanyaannya, siapakah ke-12 suku di perantauan tersebut? Mereka ini adalah jemaat gereja di Yerusalem yang tersebar atau terdiaspora ke berbagai daerah akibat penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi pada saat itu gereja Tuhan dipersekusi dan mau tidak mau mereka melarikan diri. Mereka tersebar ke berbagai daerah. Dan melihat situasi tersebut, Yakobus yang adalah salah satu pemimpin gereja di Yerusalem oleh pimpinan Roh Kudus tergerak untuk memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami ujian yang berat. Ya, namanya dipersekusi itu nggak enak ya. Itu ujian yang berat. Bayangkan ketahuan beribadah, ketahuan kumpul-kumpul, dibunuh. Ya, nggak enak. Itu ujian yang berat. Dan pada akhirnya nasihat itu dituangkan ke dalam sebuah surat yang sekarang kita kenal sebagai surat Yakobus. Ya, itu latar belakang surat Yakobus. Dan kita semua di tempat ini sebagai orang-orang yang percaya akan otoritas firman Tuhan, otoritas Alkitab, kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat di perantauan pada saat itu tetaplah relevan hingga hari ini. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini melalui surat Yakobus kita akan belajar bagaimana sih seharusnya respon kita ketika kita menghadapi lembah ujian. Ya, karena lembah ujian itu menunjukkan siapa kita. Dan seringkali banyak orang ini gagal di lembah ujian. Oleh karena itu kita mau belajar supaya apa? Supaya kita tetap teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang pertama kita akan melihat Yakobus 1 ayatnya yang kedua hingga keempat. Ya, saya akan membacakan bagi warga kerajaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, warga kerajaan, bagi orang-orang yang di luar Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, kira-kira pernyataan Yakobus ini gimana? Konyol atau tidak? Konyol.
Ya, kalau dulu mungkin Yakobus pernah menganggap Yesus tidak waras, maka sekarang ini andai dunia melihat tulisan Yakobus ini, dunia juga akan menganggap Yakobus tidak waras. Mengapa? Bagaimana mungkin jatuh ke dalam berbagai pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Secara logika manusia, hal itu tidak masuk akal. Masuk akal atau tidak warga kerajaan? Nggak masuk akal. Tapi di sini penting untuk kita pahami bahwa fokus Yakobus itu tidak terletak pada pencobaan atau ujian itu sendiri. Yakobus tidak sedang mengajarkan bahwa kita itu harus berbahagia atau bersuka cita karena masalah atau penderitaan atau kesulitan yang kita alami. Jadi bukan hore saya lagi ada masalah, hore saya sedang menderita. Bukan itu maksudnya warga kerajaan. Penekanan Yakobus ada pada ayat 3. Ya dikatakan sebab kamu tahu, sebab kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi fokus Yakobus itu terletak pada apa yang akan dihasilkan melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai bentuk ujian terhadap iman kita. Ya, jadi bukan pada ujiannya sendiri, tapi pada hasil ujiannya. Dengan kata lain, kebahagiaan dan sukacita di dimaksud Yakobus itu bukan sukacita asal pokoknya terima ujian, terima masalah terus happy, bukan demikian. Tapi karena kita tahu secara pasti tujuan dan hasil dari ujian tersebut, yaitu apa? Ketekunan. Oleh sebab itu, respons pertama yang harus kita ambil dalam menghadapi ujian, berdasarkan Yakobus 1 ayat yang kedua hingga keempat adalah tetap bersukacita. Ya, seperti lagu yang tadi dibawakan oleh Ibu Dian, ya, tetap bersuka. Bukan karena masalah itu sendiri, bukan karena kita suka masalah, bukan karena kita suka ujiannya, bukan. Tapi karena kita tahu secara pasti bahwa ujian akan menghasilkan ketekunan. Ujian pasti akan menghasilkan ketekunan. Nah, kita akan menggarisbawahi kata ketekunan ini. Ya, karena kata ketekunan ini merupakan kata yang begitu luar biasa. Ya, memiliki makna yang sangat amat dalam. Nah, kata ketekunan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata hupomone. Katakan bersama-sama hupomone. Hupomone. Nah, secara etimologi, secara bahasa, hupomone ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hupo, yang artinya itu di bawah, dan juga meno, yang artinya tinggal atau bertahan. Sehingga kalau digabungkan itu artinya tetap bertahan sekalipun berada di bawah. Baik itu di bawah tekanan, baik itu di bawah masalah, maupun di bawah penderitaan. Nah, beberapa terjemahan itu mengartikan hupomone ini sebagai kesabaran. Patience, ya, kesabaran. Tetapi yang dimaksud dengan kesabaran di situ bukanlah kesabaran yang pasif. Ya, seperti mungkin warga kerajaan pernah ya, kalau kita lagi nunggu dokter ya duduk diam, nunggu giliran ya. Pokoknya kalau sudah dipanggil baru kita masuk. Itu kesabaran yang pasif. Kita sabar tapi kita sabar menunggu. Hupomone bukan seperti itu warga kerajaan. Hupomone itu berbicara tentang kesabaran yang aktif. Yang kita kenal sebagai ketekunan atau daya tahan. Ya, contohnya seperti apa? Seperti seorang murid yang tetap belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian. Walaupun pelajarannya sulit, tapi dia tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Itu hupomone. Jadi hupomone ini adalah kemampuan seseorang untuk tetap berdiri tegak meskipun di bawah tekanan. Menolak untuk menyerah dan terus melangkah maju sekalipun keadaan tidak mudah. Dan menariknya, Ibrani 12 ayat 1 menggunakan istilah hupomone itu untuk menggambarkan kehidupan orang percaya layaknya sebuah perlombaan lari.
Ya, dikatakan karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Ini orang beriman yang sudah mendahului kita. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun. Hupomone. Dalam perlombaan yang disediakan Allah di hadapan kita. Warga kerajaan yang namanya seorang pelari itu enggak hanya sekedar butuh kecepatan, tapi juga butuh daya tahan untuk terus berlari. Meskipun tubuh mungkin mulai lelah, nafas terengah-engah dan kaki terasa semakin berat. Kecepatan, yang namanya kecepatan itu bisa membawa seorang pelari itu unggul di awal, ya. Kecepatan. Tetapi daya tahan itu yang membawa seorang pelari sampai ke garis akhir. Sampai ke garis finish. Hupomone ini adalah kualitas yang membuat seorang pelari tetap melangkah, tetap berlari hingga mencapai garis akhir. Dan dalam kehidupan rohani, hupomone ini dimaknai sebagai ketekunan atau daya tahan yang memampukan kita sebagai orang percaya untuk menyelesaikan perlombaan iman. Yang mana perlombaan itu adalah sebuah perjalanan panjang untuk mengejar dan mengenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita berpuas diri karena kita merasa saat ini kita sudah menjadi orang Kristen. Ingat bahwa perlombaan kita belum selesai. Ingat baik-baik bahwa perlombaan kita tiba-tiba kita bisa meleot, ya. Tiba-tiba kita bisa jatuh terpeleset. Oleh karena itu jangan sombong. Dalam perlombaan iman kita memang bisa jatuh, bisa terpeleset, bisa terdistraksi oleh berbagai hal. Tapi ingat bahwa hupomone, ketekunan atau daya tahan itulah yang membuat kita kembali on the right track. Kembali pada jalur yang benar. Kalau kita jatuh, hupomone ini yang memampukan kita bangkit dan berlari kembali. Kalau kita mulai terdistraksi oleh berbagai hal yang membuat kita khawatir atau membuat kita menjadi menginginkan dunia, maka hupomone inilah yang kembali membantu kita mengarahkan fokus kepada Tuhan. Hingga akhirnya kita menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Ingat warga kerajaan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Segala sesuatu yang saat ini mungkin sedang kita kejar, kita nikmat yang sifatnya duniawi itu sementara. Ingat bahwa pada suatu saat, ada saatnya kita harus menginjak garis finish. Dan jangan sampai kita tidak menyelesaikan perlombaan kita dengan baik dan setia. Ya, milikilah hupomone. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ada enggak sih hupomone itu dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita sebagai orang percaya kita masih cepat tersinggung, mudah menyerah di bawah tekanan. Kemudian kita sering gagal berpikir jernih, sering gagal bertindak jernih ketika ada masalah. Ya, tidak tekun dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka sebenarnya hupomone itu belum benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dan Yakobus mengingatkan bahwa hupomone, ya, yang namanya ketekunan itu tidak muncul secara instan. Ya, tidak muncul begitu saja. Melainkan hupomone itu tadi lahir dari apa? Ujian terhadap iman. Ya, karena itu jangan takut dengan yang namanya ujian. Karena tanpa ujian kita tidak akan bisa memiliki yang namanya ketekunan atau hupomone itu. Ya, jadi kalau ada ujian, ya hadapilah dengan sukacita. Ya, tetap bersukacita, bukan karena masalah atau ujian itu sendiri, tapi karena kita tahu bahwa ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu adalah kualitas yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan perlombaan iman. Kemudian Yakobus 1:4 lanjutannya mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun.
Nah, warga kerajaan, ungkapan sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, ini adalah istilah yang sering dipakai di Perjanjian Lama untuk menggambarkan syarat korban persembahan. Ya, jadi di zaman itu yang namanya korban binatang, korban berupa binatang itu haruslah sempurna, utuh, dan tidak bercacat. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Apa buah yang matang itu? Kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi dengan kata lain, yang namanya ketekunan itu akan menuntun kita hingga layak, hingga memenuhi syarat untuk menjadi korban persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Ya, kita mau kan hidup kita berbuah? Kalau kita mau hidup kita berbuah, milikilah ketekunan. Kalau kita mau punya ketekunan, hadapilah ujian dengan tetap bersukacita. Nah, Billy Graham pernah berkata, "Mountain tops are for views and inspiration, but fruit is grown in the valley." Artinya apa? Puncak gunung itu adalah tempat untuk menikmati pemandangan dan menemukan atau mendapatkan inspirasi. Tapi buah itu tumbuhnya di lembah. Lembah ujian adalah tanah yang paling subur bagi kehidupan rohani kita untuk menghasilkan buah. Ya, jadi sekali lagi, jangan takut dengan ujian. Ya, sebaliknya respon pertama yang perlu kita ambil adalah tetap bersuka cita. Karena kita tahu bahwa ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang akan dapat dinikmati oleh Tuhan maupun sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat Yakobus 1 ayatnya yang kelima hingga 6. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, respons kedua yang harus kita ambil dalam menghadapi ujian adalah meminta hikmat kepada Allah. Nah, tidak sedikit orang percaya ketika menghadapi lembah ujian, mereka berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan dan pemikirannya sendiri. Ya apalagi di zaman sekarang, sedikit-sedikit kita bisa buka HP kita bisa buka tab kita, laptop kita buka ChatGPT, kita bisa tanya AI. Ya, namun firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa ketika kita kekurangan hikmat, ketika kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan ketika kita sedang berada di lembah ujian, maka apa yang harus kita lakukan? Meminta hikmat kepada Allah. Dan luar biasanya firman Tuhan berjanji bahwa Allah akan memberikan hikmat tersebut dengan murah hati. Enggak hitung-hitungan. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Apa itu tidak membangkit-bangkit? Tidak membangkit-bangkit itu artinya Allah tidak menuduh, tidak meremehkan, tidak menghakimi, dan tidak mempermalukan. Jadi kalau kita minta hikmat kepada Allah, Allah gak akan berkata, masa gitu aja kamu gak bisa? Enggak. Seharusnya kan kamu sudah tahu. Allah tidak demikian, warga kerajaan. Lain halnya kalau kita minta nasihat kepada orang lain. Ya, kalau kita minta nasihat kepada orang lain, terkadang orang lain itu bisa merasa lebih pintar dan lebih rohani daripada kita. Merasa dia sudah, pengalamannya sudah wow, sudah mengerti firman Tuhan. Akhirnya kalau memberi nasihat cenderung meremehkan dan menghakimi. Kalau manusia seperti itu warga kerajaan. Contohnya teman-temannya Ayub. Ya. Ketika Ayub sedang dalam ujian yang berat,
Teman-temannya bersikap seolah paling rohani dan paling tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi justru apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub itu melukai hati Ayub, melukai perasaan Ayub. Oleh karena itu warga kerajaan, jauh lebih tepat, jauh lebih efektif, jauh lebih aman kalau kita langsung datang kepada Tuhan dan meminta hikmat darinya. Sebab ia berjanji akan memberikannya dengan murah hati tanpa tuduhan, ya, beda dengan manusia pada umumnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hikmat? Nah, hikmat di sini itu bukan sekedar pengetahuan, ya, tapi kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan. Pengetahuan apa? Tentunya pengetahuan firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya akan percuma, ya, walaupun kita berlutut, kita nyembah Tuhan, kita minta Tuhan berikan saya hikmat, tapi kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberikan pengertian kepada kita? Kosong kita, tidak ada isinya. Jadi pastikan sebelum kita meminta hikmat, pastikan hidup kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, baca dan renungkan Alkitab kita. Ya, Alkitab kita bukan pajangan rak atau pajangan meja atau tempat untuk numpuk debu, bukan warga kerajaan, ya. Buka Alkitab kita. Ya, coba ingat nih, kapan terakhir kali kita buka Alkitab kita? Ya. Saya berharap minimal tadi pagi. Ya, tapi mungkin bisa ada mungkin minggu lalu atau bulan lalu. Tapi saya mohon, ya, isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, zaman sekarang dunia itu semakin jahat. Ya, penyesatan semakin banyak. Banyak hamba Tuhan berkedok macam-macam lah, ya. Yang diberikan bukan lagi pengajaran-pengajaran sehat, tetapi sekedar kedagingan yang membawa jemaat seolah-olah wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Dan itu hanya bisa dibedakan kalau kita benar-benar mencintai firman Tuhan. Ketika kita mencintai pengajaran yang sehat. Kalau tidak, kita dengan mudah bisa disesatkan. Nah, ketika kita sudah punya firman Tuhan dalam hidup kita, maka barulah kita dengan iman dan tanpa bimbang memohon hikmat kepada Allah. Dan pasti akan memberikannya. Dan melalui hikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan dapat memandang setiap ujian yang kita hadapi. Itu bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi dari sudut pandang Allah. Kita akan bisa mengerti, oh ternyata ini toh tujuan Tuhan. Oh ternyata ini toh rencana Tuhan. Oh ternyata Tuhan sedang melatih diriku untuk menjadi pribadi yang tekun dalam perlombaan iman. Dan itu kita butuh firman Tuhan dan hikmat daripada Allah. Jadi respon kedua yang perlu kita ambil adalah datang kepada Allah dan meminta hikmat kepadanya. Ya, tapi ingat, permohonan tersebut harus disertai dengan kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, sehingga melalui hikmat yang Allah berikan kita dimampukan untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Pagi hari ini dari surat Yakobus. Surat yang dituliskan oleh seorang yang pada awalnya skeptis, tidak percaya kepada Yesus, tapi akhirnya hidupnya berubah total karena perjumpaan pribadi dengan Kristus. Melalui surat itu kita sudah belajar dua respon sederhana, ya, sederhana, tapi memang tidak mudah untuk dilakukan. Apa saja tadi responnya untuk menghadapi ujian? Yang pertama, tetap bersukacita. Bukan karena ujian itu sendiri, tapi karena kita tahu tujuan dan hasil dari ujian tersebut, yaitu ketekunan, hupomone, kualitas yang membawa kita dapat sampai di garis akhir, di garis finish dalam perlombaan iman kita. Dan yang kedua, respons yang harus kita ambil adalah meminta hikmat kepada Allah, ya, meminta hikmat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan sekalipun kita berada di dalam lembah ujian. Ya, kalau kita dengan setia mempraktekkan kedua respon tersebut, maka percayalah bahwa hidup kita akan menghasilkan buah yang akan bisa dinikmati oleh Tuhan
dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, saya rindu menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari John Owen, ya. Beliau adalah hamba Tuhan yang sudah dari zaman tahun 1600-an, ya, tapi kata-katanya begitu luar biasa, ya. Beliau mengatakan, in every trial and tribulation, let us find comfort in the knowledge that God in His infinite wisdom orchestrates all for the good of His chosen people. God's hand is behind every event, crafting our lives for His glory. Artinya apa? Dalam setiap cobaan dan kesesakan, marilah kita menemukan penghiburan di dalam sebuah pengertian bahwa Allah dengan hikmatnya yang begitu luar biasa, yang tidak terbatas, itu sedang membentuk, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan umat pilihannya. Tangan Tuhan, God's hand, itu ada di balik setiap peristiwa, ya, membentuk pribadi-pribadi kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, jadi kalau ada lembah ujian saat ini, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Ya, tentunya bukan karena kesalahan kita atau dosa kita, ya, tapi karena memang Tuhan izinkan. Hadapi. Ya, enggak enak memang. Namanya ujian itu tidak enak. Tapi kita akan bisa tetap bersuka cita kalau kita tahu hasilnya seperti apa. Ketika one day kita menoleh ke belakang, oh ternyata itu toh tujuannya Tuhan. Oh ternyata itu maksud Tuhan. Dan kalau di saat lembah ujian kita merasa, Tuhan kenapa ya? Kenapa ini terjadi ya? Datang kepada Tuhan. Minta hikmat. Tapi ingat syaratnya, hari-hari kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan itu akan membantu kita. Oh kata firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Ini kita bisa menerapkannya. Ya, saya berdoa kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan dan meneguhkan kita untuk melewati setiap lembah ujian, dan pada akhirnya kita akan tampil seperti lagu yang tadi dinyanyikan, kita akan tampil sebagai umat yang lebih dari pemenang. Ya, kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua.